kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding. Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok mencabut permohonan banding atas vonis perkara penodaan agama mendapat sorotan publik. Ahok mencabut berkas banding lewat istrinya Veronica Tan dan tim kuasa hukumnya tak lama setelah tim kuasa hukum menyerahkan memori banding ke Pengadilan Jakarta Utara. Pencabutan banding dilakukan di tengah desakan pembebasan Ahok oleh pendukungnya. Kontan, hal ini menimbulkan beragam asumsi di tengah masyarakat. Bagi pendukungnya, pencabutan banding sebagai bentuk protes Ahok karena adanya intervensi dan ada unsur politis atas hukuman yang diterima dirinya. Di sisi lain, langkah ini diambil hanyalah untuk mengambil simpati dan membidik gerasi oleh pemerintah saat ini. Apa sebenarnya implikasi dari pencabutan banding ini? Namun JPU juga didesak untuk ikut mencabut banding sehingga kasus ini akan memiliki status hukum tetap. Ya, Ahok sudah cabut kaitannya dengan pengajuan bandingnya. Lantas jaksa bagaimana? Apakah jaksa juga akan mencabut banding yang sudah diajukan? Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa di Talk to iNews. Apa yang terjadi jika memang pengajuan banding ini sudah dicabut? Apa konsekuensi yang akan dihadapi oleh Pak Ahok maupun juga kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia? Sudah hadir 3 orang narasumber pada malam hari ini di Talk to iNews. Kami perkenalkan terlebih dahulu dari ujung saya begitu ya, di seberang sana sudah ada Bang Tengku Nasrullah, seorang pengamat hukum pidana. Selamat malam Bang. Selamat malam. Kita bicara hukum lagi malam hari ini Bang, kaitannya dengan Pak Ahok begitu ya. Tidak berhenti sampai dengan vonis sebenarnya kasus hukum dari Pak Ahok ini. Cukup melelahkan. Cukup melelahkan, betul. Dan juga banyak sekali spekulasi yang diberikan dan berkembang begitu di masyarakat untuk saat ini. Kemudian ada Mas Julius Ibrani, Ketua Forum Pemantau Peradilan. Selamat malam Mas Julius. Selamat malam. Yang hobinya juga memantau. Di sebelahnya yang hobinya mengamati, yang ini memantau. Sama-sama melihat begitu ya kaitannya dengan kasus hukum. Kemudian juga yang cukup konsisten untuk melihat kasus dari Pak Ahok ini ada dari Akta begitu ya. Kami perkenalkan Ibu Nur Hayati. Selamat malam Ibu, Wakil Ketua Akta ya untuk malam hari ini. Saya langsung ke Mas Julius, pandangan Anda. Ini Pak Ahok sudah serta-merta mencabut pengajuan bandingnya. Apa sebenarnya dampak terbesarnya atau mungkin konsekuensinya di mata Anda? Yang pertama konsekuensinya adalah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Artinya nggak ada upaya hukum lagi yang bisa secara langsung berkekuatan hukum tetap. Tetapi kita menunggu karena saat ini posisi kejaksaan mengajukan banding juga. Betul. Nah, jika masih mengajukan banding maka perkaranya masih lanjut ya. Gitu. Tapi jika Ahok mencabut banding kemudian jaksa juga mencabut banding maka dalam jangka waktu yang ditetapkan dia sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan lagi apakah dia lanjut. Kalau jaksa tetap lanjut, itu aja. Oke, dari kacamata Anda, apa yang sekiranya membuat Pak Ahok, keluarga dan juga pihak kuasa hukum ini tiba-tiba mengajukan pembatalan begitu kaitannya dengan pengajuan banding? Ya, memang pada dasarnya permohonan banding merupakan hak. Ya. Tetapi ini pertama sangat disayangkan ya. Di tengah kekisruhan tadi Bang Nasrullah bilang sangat melelahkan, kisruh dan melelahkan. Ya. Masyarakat butuh pendidikan hukum, masyarakat butuh second opinion. Ya. Maka dari posisi Ahok juga butuh keadilan yang katanya keadilan yang semutlak-mutlaknya istilahnya seperti itu. Maka setiap upaya hukum sebaiknya diajukan, dimanfaatkan untuk mencari kebenaran material itu tadi. Nah, makanya kami sangat menyayangkan kemudian dibatalkan tapi tanpa pertimbangan secara hukum. Kami nggak melihat ketika istri dari Ahok membacakan pembatalan apa pertimbangannya. Pertimbangan secara hukum ini maksudnya bagaimana? Misalnya satu, dia menyatakan ada prosedur atau proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur oleh KUHP. Okay. Lalu hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan. Yeah. Atau bahkan bukti yang dipertimbangkan hakim tidak relevan segala macamnya. Nah ini dia harus terus menyatakan mencari keadilan sampai kapanpun, sampai bahkan upaya hukum luar biasa yang lain gitu. Tetapi itu tidak dibacakan dalam pembatalan atau pencabutan banding yang dibacakan oleh istrinya. Nah tentu kami berpikir jangan-jangan ada persoalan lain apa ya? Kami coba flashback ke belakang. Kalau kami melihat ini memang pembelaan yang diajukan Ahok dan kuasa hukumnya merupakan hak dari si Ahok sendiri secara mutlak. Ya. Tapi kami menilai sebagai pemantau peradilan
begitu banyak nuansa politik yang justru diangkat dalam pembelaannya, begitu banyak hal-hal yang di luar substansi dari apa yang dituduhkan terhadapnya masuk ke dalam pembelaannya. Nah, kami curiga jangan-jangan pertimbangan ini juga yang lagi-lagi selalu dikaitkan dengan politik dan pilkada yang sedang berlangsung dan sekarang sudah selesai, yang menjadi pertimbangan pencabutan itu. Oke. Satu. Ya. Atau bahkan ada hal di luar itu, misalnya dia mencari exit strategi. Oke, ini putus, tapi bagaimana untuk memotong hukuman-hukuman dalam proses pelaksanaan. Anda melihat ada rencana itu sebenarnya? Kami melihat seperti itu, karena beberapa kali pasca putusan Ahok, kemudian dia menjalankan, ada coba membangun sebuah citra yang baik, tapi di sisi lain ada juga agenda mengenai perubahan peraturan pemerintah tentang remisi narapidana dan yang lain. Ini kami coba mengkait-kaitkan karena kami tidak mendapatkan gambaran yang jelas alasan mendasar secara hukum kenapa banding itu dicabut. Walaupun sebenarnya secara surat sudah ditulis oleh Pak Ahok, sudah disampaikan melalui istrinya, begitu ya, Bu Veronica Tan, bahwa ya biarkanlah ini berjalan seperti adanya, begitu. Kami menerima apapun yang menjadi putusan dari pihak pengadilan. Bukankah itu sebuah pelajaran hukum sebenarnya bagi masyarakat? Kalau itu sebuah pelajaran hukum, kenapa tidak dari awal? Kenapa dia tidak melakukan pembelaan saja terhadap dirinya? Biarkan semua proses berjalan tanpa pembelaan. Isinya hanya mengakui saja. Tetapi kisruh sudah terjadi, meletihkan, melelahkan, berbagai pendapat dan opini sudah beredar, ada pendapat Bang Nasrullah dan yang lain. Ya. Nah, ini yang harus atau perlu diluruskan supaya masyarakat memiliki opini yang jelas. Apakah perkara ini rekayasa atau memang begitu benar adanya sehingga putusannya bukan putusan rekayasa dan benar begitu adanya. Ini yang menjadi pertanyaan sampai detik ini. Baik, masih menjadi pertanyaan juga apa yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan begitu ya, jaksa dalam hal ini. Ketika Ahok sudah cabut kaitannya dengan pengajuan banding, lantas jaksa bagaimana? Kalau dari pandangan Anda Bang Nasrullah, apakah apa yang menjadi kemungkinan lain begitu jika memang jaksa tetap meneruskan banding atau mungkin justru juga mencabut banding? Jadi tadi dalam narasi disebutkan Ahok mencabut banding sesuatu yang aneh. Itu kan intinya seperti itu. Saya bilang tidak aneh karena aneh, apa? Pencabutan banding itu, pencabutan kasasi, upaya melakukan banding, melakukan kasasi atau PK, itu strategi penanganan perkara normal. Jadi begini, kalau kita mengajukan banding atau kasasi, maka putusannya bisa lebih berat loh. Putusannya bisa membebaskan, melepaskan, menjatuhkan putusan yang lebih ringan, bisa lebih berat, bisa menguatkan putusan sudah ada. Ini Ada kalau 5. jaksa terus melanjutkan? Ada 5 kemungkinan putusan. Tapi kalau PK, misalnya setelah dia tidak banding, putusan berkekuatan hukum tetap, bisa diajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali 4 jenis putusan. Bebas, lepas, menerapkan putusan yang lebih ringan, atau menguatkan putusan yang ada. Paling pahit adalah tetap 2 tahun, tidak bisa lebih berat. Itu PK, karena ada di dalam pasal 266 ayat 3 KUHP mengatakan putusan PK tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya. Kalau saya menganggap masyarakat nggak perlu ramai, nggak perlu bahas berlebihan. Itu normal ketika orang memperjuangkan haknya. Dia sedang berada dalam ranah perjuangan haknya. Yang menjadi persoalan besar bagi saya adalah banding oleh jaksa penuntut umum. Nah itu seharusnya menjadi sebuah kajian yang luar biasa. Karena apa? Selama saya ketahui proses peradilan kita, ya mungkin saja saya khilaf, lalai dalam membuat penelitian atau menelusuri dokumen. Baru sekali ini terjadi, hakim menjatuhkan putusan jaksa penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang menghukum lebih berat daripada yang dituntut. Selama ini jaksa penuntut umum kalau sudah dihukum mencapai 2/3 yang dia tuntut, dia sudah dianggap sukses. Kalau dia dihukum kurang dari 2/3 yang dia tuntut, dia dianggap gagal, dia akan banding. Artinya ini bisa melemahkan pihak kejaksaan juga? Saya tidak mengatakan melemahkan. Dalil yang dikemukakan, nah sekarang ini menariknya begini. Dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Agung, banding yang dijauhkan oleh Jaksa Agung tidak dalam rangka membela kepentingan Ahok, tetapi dalam rangka penegakan hukum. Jadi ingin menegakkan hukum agar untuk menguji di pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung itu
pasal mana yang lebih diterapkan dalam case yang seperti ini? Apakah yang ada di dalam rekusitor jaksa penuntut umum 156 ya. atau sebagaimana yang diputuskan oleh hakim 156A? Kalau itu dalilnya, seharusnya sekarang jaksa penuntut umum tidak mencabut banding. Karena kan tujuannya belum tercapai. Kalau memang itu dasarnya, gitu ya. Tapi kalau sekarang jaksa penuntut umum mengajukan mencabut banding, maka orang lagi bertanya, lah artinya ini akan menjadi blunder tersendiri sebenarnya. Apa kok sekarang dicabut? Gitu kan. Nah, oleh karena itu kita lihat perkembangannya. Tapi benar tadi juga yang disampaikan bahwa kalau kita putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka ada proses pembinaan narapidana. Dalam konteks pembinaan narapidana ini ada punish and reward. Ya, ada kalau dia berkelakuan baik, dia berhak memperoleh remisi. Kalau dia tidak berkelakuan baik, dia tidak memperoleh. Nah, sebentar lagi 17 Agustus Natal, tahun hari raya, itu adalah masa-masa perolehan remisi. Nah, artinya Pak Ahok juga masih mungkin berkesempatan untuk mendapatkan remisi itu. Tadi yang saya dengar ini adalah rencananya ada perubahan peraturan pemerintah perbaikan tentang remisi itu ya. Apakah nanti perubahan itu langsung bisa dinikmati oleh Pak Ahok apa tidak? Nah, tapi bukan itu masalahnya. Asal sistem itu dibangun dan berlaku konsisten. Tidak berubah-ubah. Tidak ada perubahan sebuah kebijakan untuk kepentingan tertentu kemudian berubah lagi. Artinya ini adalah mencari sebuah strategi sebenarnya. Kalau tadi Mas Julius mengatakan ada dua sebenarnya yang dipandang agak sedikit aneh begitu ya, kaitannya dengan politis, kemudian juga ada unsur lain adalah untuk mencari jalan keluar lain sebenarnya. Kalau saya sih melihat sederhana, kalau dalam kacamata saya sebagai lawyer, ketika klien saya mencabut banding atau saya sarankan udah cabut banding, ketika saya melihat tidak kondusif di tingkat banding, cabut banding, ajukan upaya hukum PK. Itu lebih kepada strategi penanganan. Tapi kalau ini tidak diajukan PK, apa yang terjadi dengan Pak Ahok? Ya saya nggak tahu ya. Kalau beliau tidak mengajukan PK, yang pasti adalah begitu beliau mencabut banding, tidak otomatis banding ini gugur karena jaksa belum mencabut. Tapi kalau jaksa sudah mencabut, otomatis putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan beliau tetap di dalam penjara. Jadi upaya penangguhan penahanan, pengalihan jenis penahanan tidak akan ada lagi karena yang dimintakan penangguhan penahanan ini pemidanaan nanti. Pemidanaan, jadi tidak ada artinya bola panas saat ini ada di pihak kejaksaan begitu ya, dalam arti ini adalah jaksa. Sebelum saya ke Akta, kita harus break terlebih dahulu begitu ya, karena Akta ini juga cukup konsisten untuk memantau dan juga mengawal kasus dari Basuki Cahayapurnama ini sendiri. Apa komentar terbesar dari Akta ketika Pak Ahok sudah mencabut sebenarnya pengajuan bandingnya? Selengkapnya pemirsa di Talk to iNews sesaat lagi.